Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 pengantar teknologi informasi. Di sini kami akan membahas tentang topologi star dan topologi mesh. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Dimas Aditya Perdana dengan NIM 2202274. Lalu ada Rafli Ivan Kalvani dengan NIM 2202187. Lalu ada Raka Indra Hemawan dengan NIM 2203371. Lalu ada Sauki Akmal Barok, yaitu saya sendiri, dengan NIM 2200278. Lalu selanjutnya ada materi-materi yang akan kami bahas. Yang pertama ada pengertian topologi, topologi star, topologi mesh, dan implementasi. Baik, langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu pengertian dari topologi. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian topologi. Topologi jaringan adalah suatu metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan kabel UTP atau fiber optik maupun tanpa kabel atau nirkabel sebagai media transmisi. Topologi menunjukkan bagaimana komputer, perangkat jaringan, dan kabel saling terhubung dan berkomunikasi antara satu sama lain. Kita lanjut kepada pembahasan berikutnya, yaitu topologi star. Jadi topologi star ini memiliki pusat distribusi yang disebut dengan switch atau hub yang berfungsi untuk menghubungkan setiap perangkat dalam jaringan. Setiap perangkat terhubung langsung ke switch atau hub. Jika salah satu perangkat mengalami masalah, hanya perangkat tersebut yang terpengaruh dan jaringan lainnya tetap tidak terpengaruh atau tetap berfungsi. Topologi star umumnya dipakai dalam jaringan lokal atau local area network. Berikut ini merupakan ciri-ciri topologi star. Yang pertama ada tersentralisasi. Jadi setiap data yang dikirim akan melalui hub atau switch sebelum akhirnya sampai di tujuan. Lalu kemudian praktis. Jadi masing-masing komputer ini hanya membutuhkan satu kabel untuk dihubungkan ke switch atau hub. Lalu kemudian untuk jenis kabel yang digunakan biasanya menggunakan tipe Unshielded Twisted Pair atau UTP dengan konektor RJ45. Topologi ini juga dapat dirancang tanpa kabel atau wireless, tapi biasanya jarang ada yang wireless karena jangkauannya jauh lebih sedikit, lebih kecil. Lalu untuk kelebihan dari topologi star yakni sebagai berikut. Yang pertama, jaringan topologi ini tetap berjalan baik meskipun ada satu komputer yang bermasalah, karena komputer yang lain dapat tetap terhubung dengan hub atau switch. Lalu yang kedua, tingkat keamanan pada topologi ini bisa dibilang cukup baik. Lalu yang ketiga, user lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan karena topologinya yang cenderung lebih simple. Lalu yang keempat, tentunya topologi ini lebih fleksibel untuk digunakan. Jadi kalau mau dibikin hybrid itu lebih mudah gitu dibanding topologi yang lain. Lalu kekurangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, topologi ini cukup mahal karena menggunakan banyak kabel. Lalu yang kedua, seluruh komputer dalam jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch yang menjadi control point-nya mengalami masalah. Lalu yang ketiga, tentu saja topologi ini sangat tergantung pada terminal pusat. Karena seperti yang tadi dibilang, kalau misalnya hub atau switch rusak, maka semuanya tidak akan bisa terhubung. Selanjutnya ada implementasi topologi star. Jadi topologi star ini merupakan topologi yang sangat praktis sehingga cocok untuk digunakan pada institut pendidikan, bank, bandara, rumah sakit, dan wilayah perkantoran. Ya, selanjutnya kita akan mengilustrasikan bagaimana cara merancang sebuah topologi star. Pertama-tama yang kita butuhkan tentunya adalah device-nya. Nah, untuk kasus kali ini kita akan menghubungkan 5 device yang berbeda. Yaitu di sini kita ada satu laptop, satu server,
1 printer, dan 2 PC. Nah, untuk menghubungkannya, kita membutuhkan sebuah node pusat. Node pusat ini bisa berupa router atau switch. Untuk kasus kali ini, kita akan menggunakan sebuah switch. Nah, untuk menghubungkan kelima device ini dengan node pusatnya, pertama-tama kita akan masuk ke menu switch-nya. Nah, di sini kita hanya memiliki 4 port, sedangkan device-nya ada 5. Nah, cara untuk menambah portnya adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita pilih PT Switch NM1CFE, lalu kita tarik saja ininya ke salah satu port yang masih kosong. Nah, untuk menambahkannya, jangan lupa kita matikan dulu powernya. Nah, lalu kita bisa tambahkan portnya ke dalam port kosong. Nah, kemudian ini tinggal di-exit saja. Nah, langkah selanjutnya yaitu memasang kabelnya. Nah, untuk memasang kabelnya, kita pilih menu connection, lalu kita pilih yang gambarnya kilat ini, yang namanya automatically choose connection type. Ini berfungsi untuk secara otomatis memilih kabel yang cocok digunakan antara satu device dengan device yang lain. Seperti ini. Nah, seperti itulah cara menghubungkan device dengan menggunakan topologi star. Nah, sebelum itu, untuk memastikan bahwa topologinya sudah bisa berjalan atau tidak, kita lihat ininya. Segitiga terbalik berwarna merah, ini artinya belum bisa terhubung. Nah, kenapa? Pertama-tama kita cek dulu switch-nya, apakah sudah menyala atau belum. Nah, di sini posisinya masih mati ya. Jadi, kita klik dulu tombol power-nya, lalu kita keluar. Lalu tunggu beberapa saat. Nah, seperti ini. Jika segitiga terbaliknya sudah berubah menjadi segitiga biasa berwarna hijau, maka topologinya sudah bisa berjalan dengan baik dan semua device ini bisa terhubung dengan satu sama lain dengan baik. Topologi mesh. Topologi ini melibatkan setiap perangkat yang terhubung langsung dengan setiap perangkat lainnya dalam jaringan. Dalam topologi mesh penuh, setiap perangkat memiliki koneksi langsung ke setiap perangkat lainnya. Topologi mesh biasanya digunakan dalam jaringan yang membutuhkan keandalan tinggi dan toleransi terhadap kegagalan. Ciri-ciri topologi mesh. Robust. Apabila terjadi masalah pada salah satu device, maka koneksi device lainnya tidak akan terganggu. Jenis kabel. Jenis kabel yang biasanya dipakai adalah kabel Unshielded Twist Pair (UTP) dengan konektor RJ45. Topologi ini juga dapat dirancang tanpa menggunakan kabel atau wireless. Dedicated links. Topologi mesh menjamin agar data dapat dikirim langsung ke tujuan tanpa melalui device lain. Kelebihan dan kekurangan topologi mesh. Kelebihannya diantara lain adalah keandalan tinggi. Setiap perangkat memiliki beberapa rute atau jalur alternatif untuk mentransmisikan data ke perangkat tujuan. Jika satu jalur atau perangkat mengalami kegagalan, data masih dapat dikirim melalui jalur alternatif. Ini membuat topologi mesh sangat tahan terhadap kegagalan dan kehilangan data. Kecepatan tinggi. Dalam topologi mesh, setiap perangkat memiliki koneksi terpisah dengan perangkat lainnya. Ini menghasilkan tingkat kecepatan dan kinerja yang tinggi karena tidak ada penghambat atau bottleneck sentral dalam jalur komunikasi. Tingkat keamanan yang cukup tinggi. Topologi mesh memberikan tingkat keamanan yang tinggi karena tidak ada satu titik pusat yang dapat menjadi titik kelemahan. Jika suatu perangkat bermasalah, jaringan masih dapat beroperasi karena komunikasi dilakukan melalui rute alternatif.
Kekurangan. Kekurangannya di antara lain adalah biaya implementasi yang tinggi. Biaya implementasi topologi ini cukup tinggi dikarenakan membutuhkan lebih banyak perangkat keras tambahan dan cabling yang lebih banyak dibanding topologi lain. Kompleksitas manajemen. Dalam topologi mesh, jumlah koneksi yang harus dikelola sangat besar. Ini menyebabkan kompleksitas dalam mengolah dan memantau jaringan. Konfigurasi dan pemeliharaan jaringan mesh memerlukan tingkat keahlian yang tinggi dan dapat menjadi rumit jika jaringan sangat besar. Penggunaan resource. Topologi mesh menggunakan lebih banyak resource daya jaringan karena setiap perangkat harus terhubung langsung ke perangkat lainnya. Ini dapat menghabiskan bandwidth dan menghasilkan overhead lalu lintas yang tinggi jika jumlah perangkat dan koneksi yang ada sangat besar. Implementasi topologi mesh. Smart home. Dalam perancangan smart home, topologi mesh digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat seperti lampu, kunci, kamera keamanan, termostat, dan perangkat lainnya. Dengan topologi mesh, setiap perangkat dapat terhubung langsung satu sama lain, memungkinkan komunikasi yang cepat dan responsif antara perangkat. Perkotaan. Pada perkotaan, topologi mesh digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat seperti kamera keamanan, sensor lingkungan, lampu lalu lintas, dan sistem monitoring lainnya. Topologi mesh memungkinkan perangkat berkomunikasi secara langsung dan mentransmisikan data ke pusat kontrol, sehingga memungkinkan manajemen dan pengawasan yang efisien. Industri. Dalam lingkungan industri, topologi mesh digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat seperti komputer, pengontrol proses, mesin produksi, dan sensor. Jaringan kampus. Dalam konteks jaringan kampus, topologi mesh dapat diterapkan untuk menghubungkan berbagai gedung dan departemen dalam suatu institusi. Dalam topologi mesh kampus, setiap gedung memiliki koneksi langsung ke gedung lainnya, memastikan konektivitas yang kuat dan kemampuan untuk berkomunikasi secara efisien. Militer. Pada dunia militer, topologi mesh diimplementasikan pada jaringan komunikasi, jaringan sensor dan pemantauan, jaringan kendali dan komando, serta jaringan drone dan robotika. Topologi mesh dapat meningkatkan efektivitas operasi militer dan memastikan kelancaran komunikasi di lapangan. Baik, di sini saya akan membuat ilustrasi dua dimensi dari topologi mesh. Untuk bahan-bahan atau aset yang dibutuhkan untuk pembuatan ilustrasi dua dimensi ini, yang pertama yaitu switch terlebih dahulu ya. Kita buat 5. Nah, seperti itu ya. Lalu kita berpindah ke menu yang ini seperti lighting ini ya. Nah, ini merupakan kabel-kabel yang bisa dihubung-hubungkan dengan port yang telah tersedia di sini. Kita hubungkan saja. Nah, sudah selesai untuk ilustrasi 3D dari topologi mesh. Baik, di sini saya akan jelaskan tentang ilustrasi 3D dari materi yang kami dapatkan, yaitu topologi star dan juga topologi mesh. Di sini kami menggunakan aplikasi yang bernama Unreal Engine. Unreal Engine ini merupakan sebuah aplikasi yang memang dirancang ataupun dibuat agar user dapat membuat objek 3D yang tentu saja diperlukan oleh usernya. Nah, adapun objek 3D inti yang telah kami buat di sini, yang pertama ada di sini bisa dilihat ya, ada komputer, ada keyboard, ada mouse, dan juga di sini ada CPU-nya. Lalu di sini ada kabel dan juga ada router. Lalu adapun objek 3D tambahan ya, yang bisa dilihat di sini ada pohon, ada bebatuan,
ada rumput-rumput ya, ada juga jalan ya seperti jalan-jalan di taman seperti itu. Ada sumur, ada kursi di sini. Lalu di sini ya seperti ada rumput-rumput liar lah nanti ya. Lalu di sini juga kami buat jalan, dan juga di sini ada zebra cross. Dan di sebelah sininya kami membuat ya ini seperti ya kafe-kafe lainnya seperti itu ya. Untuk selanjutnya di sini saya akan membahas aset-aset ataupun bahan-bahan yang memang diperlukan untuk pembuatan objek 3D yang ada di sini. Langsung saya klik nih. Nah, di sini ada yang pertama yaitu ada first person ya. First person ini digunakan untuk membuat sebuah karakter seperti itu. Ya, ini ya first person arms, weapon. Ya, ini kebetulan saya membuatnya di first person tembak-tembakan seperti itu ya. Di sini juga ada material-material yang saya gunakan. Nah, ini yang jauh ini digunakan untuk mengubah warna seperti itu ya. Nah, yang merah ini merupakan gambar, dan yang biru ini merupakan blueprint seperti itu ya. Lalu selanjutnya ada Megascans. Megascans ini ya, ini merupakan aset-aset tambahan ya. Di sini ada background yaitu untuk pohon, ada kardus di sini juga. Ya, seperti itulah intinya ya. Lalu selanjutnya ini 3D print, yaitu objek 3D yang berbentuk ya tanaman seperti namanya seperti itu ya. Nah, ini. Lalu ada decals di sini ya seperti tulisan-tulisan graffiti seperti itu yang saya buat untuk sekedar lukisan saja seperti itu ya. Nanti kita akan play. Lalu surface. Nah, surface ini merupakan warna juga seperti tadi material di atas, untuk merubah warna fungsinya seperti itu. Nah, ini tidak penting lah. Lalu di sini ada tulisan ya. Tulisan ini merupakan sebuah aset yang saya tempatkan di sini nih untuk membuat ini tulisan seperti ini. Nah, selanjutnya mungkin tak lengkap rasanya kalau kita tidak bisa berinteraksi secara langsung ataupun tidak bisa mendekati objek-objek 3D yang memang telah kami buat ya. Maka dari itu saya akan memilih menu file di sini, lalu recent level. Nah, recent level ini diibaratkan seperti sebuah film ya, ada scene ke-1, scene kedua seperti itu. Maka saya akan memilih terlebih dahulu yaitu scene pertama ya. Nah, ini. Lalu langsung saja kita play. Nah, scene pertama ini saya terinspirasi dari ya memulai sebuah game lah itu ya intinya. Ketika mulai sebuah game maka akan dihadapkan dengan menu ya seperti ini gitu. Ya, langsung saja kita langsung ke scene kedua, yaitu kita tekan di sini, tekan di mana saja untuk lanjut ya, yang ini. Seperti itu. Nah, maka akan langsung diarahkan ke scene kedua. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang topologi star terlebih dahulu ya. Langsung saja kita masuk. Nah, di sini saya juga menambahkan animasi ya, membuka pintu seperti ini ya. Nah, langsung saja kita lihat di sini. Nah, ini adalah denah dari ilustrasi topologi star secara sederhana ya. Dan juga ini sudah dijelaskan juga oleh teman saya di pembahasan sebelumnya. Nah, kita ibaratkan ini adalah PC1, ini adalah PC2, PC3, PC4. Dan semuanya ini bisa dilihat terhubung oleh kabel ya. Yang memang semuanya ini terhubung ke dalam sebuah router di sini. Yang berada di tengah-tengah seperti ini. Yang memang sedikit mirip lah dengan denah di sana ya. Ya, mungkin untuk topologi star seperti itu, kita langsung saja ke pembahasan yang kedua, yaitu topologi mesh ya. Nah, ini untuk pembahasan yang kedua. Seperti ini. Kita langsung saja masuk ke sana. Seperti biasa saya tambahkan juga animasi pintu di sini. Nah, langsung saja kita masuk. Nah, mungkin ini adalah denah ya. Dari topologi mesh ini secara sederhana tentu saja. Ini mungkin juga sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, ini adalah PC1, ini PC2, ini PC3, ini PC4, dan ini PC5. Dan ini semuanya terhubung dengan kabel-kabel ya. Yang membentuk seperti ya bintang seperti ini ya. Ya, mungkin sekian ya untuk pembahasan ilustrasi 3D yang telah kami buat.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.